Salam semangat. Kita ketemu kembali dalam materi PJJ IPA Fisika kelas 8 tentang gerak, dan pada saat ini kita akan membahas tentang macam-macam gerak, massa, dan berat. Perhatikan gambar-gambar berikut. Tentu kalian dalam kehidupan sehari-hari sering melihat ada seseorang yang mendorong gerobak, mendorong mobil, atau kemudian mendorong gerobak beroda satu, atau menaikkan beban di atas truk dengan papan miring. Atau juga kalian di wahana permainan melihat ada permainan seperti gambar, ya, dengan menggunakan gaya putar yang besar, atau seorang anak yang sedang menaiki sepeda. Nah, tadi gambar-gambar tadi itu terkait dengan penggunaan gaya. Nah, kita akan melihat apa sih pengertian gaya atau force. Pengertian gaya. Gaya adalah sesuatu yang dapat menyebabkan perubahan pada benda. Perubahan yang diakibatkan oleh gaya adalah yang pertama, kalau kalian misalnya main biliar ya, kemudian mendorong atau menyodok bola biliar, maka ternyata bola biliar itu tadinya diam menjadi bergerak. Nah, bola biliar yang tadinya diam bergerak itu karena gaya. Kemudian ketika kalian naik sepeda, kemudian mengayuh sepeda, kemudian tiba-tiba direm, dan ternyata sepeda berhenti, itu juga termasuk kalian memberikan gaya, yaitu pada roda, dan sehingga roda yang tadi bergerak menjadi diam. Demikian juga kalau kalian kemudian meremas-remas botol minum, ya ini bukan botol minum yang kaca ya, ini botol minum yang dari kaleng yang tipis. Setelah kalian remas-remas ternyata rusak, terjadi perubahan bentuk dan ukuran. Oleh karena itu gaya menyebabkan perubahan bentuk dan ukuran. Demikian juga kalau kalian berolahraga, main bulu tangkis, main pingpong, main voli, kalian bisa mengubah arah gerak benda atau arah gerak bola yang tadinya mengarah pada kalian, kemudian tiba-tiba mengarah pada lawan. Sehingga gaya juga menyebabkan arah gerak benda. Nah, gaya dapat berupa tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Satuan gaya dalam SI atau meter kilogram sekon atau MKS adalah Newton. Dan dalam sistem CGS adalah Dyne. Konversi satuan gaya. 1 Newton itu setara dengan 1 kg meter per sekon kuadrat. 1 Dyne itu setara dengan 1 gram cm per sekon kuadrat. Jadi kalau Newton itu satuan dalam sistem SI, kalau Dyne itu dalam sistem CGS atau yang lebih kecil. Nah, 1 Newton itu setara dengan 100.000 Dyne atau 1 Dyne atau 10,5 Dyne. Ya, jadi 1 Newton sama dengan 100.000 Dyne atau 10,5 Dyne. Yang ditulis ini salah, ini harusnya 10,5 Dyne. Kemudian macam-macam gaya. Gaya itu dapat berupa gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh itu apa? Yaitu gaya sentuh itu adalah gaya yang bekerja ketika menyentuh bendanya. Contoh, orang tarik tambang ini termasuk gaya sentuh. Kemudian gaya dorong itu juga gaya sentuh. Ini juga termasuk gaya dorong, ini orang yang mendapatkan pukulan atau apa ini juga termasuk gaya dorong. Kemudian orang yang kepleset karena jalan di tempat licin itu juga karena sentuh, karena kakinya menyentuh permukaan benda. Jadi gaya sentuh itu adalah gaya yang bekerja ketika harus bersentuhan dengan bendanya. Ya. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa harus menyentuh bendanya. Contoh misalnya ini ada seorang cewek ini, rambutnya bisa berterbangan. Kenapa ya ini? Kena angin atau kenapa kira-kira? Ini cewek yang rambutnya berterbangan ini disebabkan karena dia mengalami gaya listrik statis. Jadi anak ini pasti sedang berada di generator Van de Graaff. Tangannya menyentuh generator Van de Graaff sehingga tubuhnya bermuatan listrik cukup besar, sehingga rambut itu menjadi bermuatan listrik negatif,
sehingga antar rambut ini saling bermuatan listrik negatif sehingga tolak-menolak. Nah, ini tanpa menyentuh bagian muatan listriknya, tapi rambut ini teraliri muatan listrik negatif, maka terjadi gaya tak sentuh. Kemudian gaya magnet. Sebatang magnet ini di sekelilingnya dipasang kompas. Ternyata jarum-jarum kompas ini dia akan menuju atau mengarah pada arah tertentu, yaitu menuju pada arah utara. Ya, maka dia akan jarumnya akan semua akan seragam menuju pada arah utara. Ya, oke. Ini gaya tak sentuh. Kemudian gaya gravitasi bumi. Ini digambarkan, ini biasanya dalam buku-buku digambarkan seorang fisikawan Sir Isaac Newton, dia kejatuhan apel. Nah, apel ini dari atas ke bawah. Kenapa apel jatuh ke bawah? Karena ada gravitasi. Nah, oleh karena itu termasuk gaya yang tak sentuh. Ya. Nah, alat ukur gaya. Gaya itu termasuk besaran yang bisa diukur. Nah, alat ukur gaya adalah namanya neraca pegas atau dinamometer. Kalau kalian baca buku ada alat ukur gaya itu adalah dinamometer juga benar. Nah, bentuknya seperti ini. Ini ada pakai neraca pegas. Kenapa dinamakan neraca pegas? Karena menggunakan bahan dasar pegas. Ya, di sini nanti kita gantungkan, prinsipnya menggunakan sistem berat. Kalau dia benda itu mengalami gravitasi dan mengalami berat, maka bisa diukur berapa newton berat dari benda itu. Nanti caranya ini dicantelin di bagian bawah ini, kemudian ditarik di atas. Kan ke atas, jadi akan ketahuan menunjukkan skala berapa. Ada macam-macam bentuk neraca pegas. Ada yang menggunakan seperti ini. Yang pertama ini permukaannya dia bening ya, menggunakan plastik. Tetapi juga bisa ada yang menggunakan logam. Ini juga pakai logam yang bentuk kotak dan bentuk lingkaran. Ini hanya bentuknya aja. Kemudian besar dan arah gaya. Gaya itu merupakan salah satu contoh besaran vektor. Besaran vektor itu apa? Besaran vektor itu besaran yang punya nilai, dan punya arah. Jadi kalau besaran vektor itu dia punya dua hal, yaitu nilai dan arah. Nilai dan arah. Oke ya. Nah, nilai dan arah. Untuk menggambarkan gaya sebagai vektor, maka digambarkan dengan anak panah. Dengan bagian-bagian sebagai berikut. Titik ini adalah namanya titik pangkal vektor atau titik pangkal gaya. Nomor 2 itu batang vektor atau batang gaya, di mana panjang gaya ditunjukkan dengan panjangnya garis ini. Kemudian anak panah menunjukkan arah vektor atau arah gaya. Nah, kita punya kesepakatan gini. Tanda positif untuk arah gaya itu ke kanan dan juga ke atas. Kita menggunakan diagram Cartesius ya. Kalau ke kanan itu adalah positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, dalam perjanjian penerapan gaya dalam vektor juga sama. Kalau gaya ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Itu ya. Kemudian contoh soal tentang gaya. Karena tadi gaya adalah besaran vektor, nah sekarang misalnya di mana panjang garis menunjukkan besarnya gaya dan arah anak panah menunjukkan arah gaya, maka kita beri contoh misalnya nomor 1. Jika 1 Newton digambarkan dengan garis 2 cm ke kanan, 1 Newton digambarkan dengan garis 2 cm ke kanan, berarti ini digambar ini jelas ada anak panah, ini pangkal vektor, kemudian ditarik 2 cm ke kanan, ini menunjukkan 1 Newton. Gambarkan gaya yang besarnya 1,5 Newton ke kiri. Ingat, ini arahnya tadi ke kiri. Kalau ke kiri berarti arahnya masih ke kiri ya. Nah, ini kita gambar ke kiri, tapi ini dimintanya 1,5 Newton. Ya. 1,5 Newton berarti di sini, kalau 1 Newton tadi kan digambarkan 2 cm. Berarti kalau 1,5 berarti 3 cm dong, ya kan? Jadi akan kelihatan ini. Kalau tadi 1 Newton itu 2 cm, maka kalau 1,5 Newton berarti 3 cm. 1, 2, 3 berarti menunjukkan 1,5 Newton. Gambarkan gaya yang besarnya 2 Newton ke kanan. Nah, kalau 2 Newton itu kan tadi 1 Newton kan 2 cm. Berarti kalau 2 Newton mesti 4 cm. 1, 2, 3, 4. Ya, ini 4 sampai sini dan arahnya ke kanan. Nah, ini contoh gaya yang termasuk besaran vektor.
Nah, cukup jelas dan gampang kan tentang gaya sebagai vektor. Nah, kalian sekarang silakan mengerjakan latihan soal dari Mari Mencoba 1.7. Yang pertama, gambarkan vektor gaya berikut yang dengan ketentuan 1 Newton mewakili setengah senti. Sekali lagi, 1 Newton mewakili setengah senti. Jadi kalian nanti gambarkan, kalau 1 Newton ke kiri bagaimana, kalau 2 Newton ke kiri ke kanan bagaimana, 3 Newton ke atas gimana, 4 Newton ke bawah bagaimana. Kemudian juga nomor 2, sebuah vektor gaya yang besarnya 20 Newton dilukiskan dengan anak panah yang panjangnya 4 cm. Gambarkan vektor gaya berikut. Nah, kalian gambarkan bagaimana kalau 10 Newton ke kiri, 25 Newton ke kanan, 15 Newton ke bawah, dan 5 Newton ke atas. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang gaya gesekan. Adalah gaya yang bersifat menghambat gerakan benda. Arah gaya gesekan selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Seperti tampak gambar. Kalau bendanya bergerak ke kanan, maka gaya geseknya kiri. Besarnya gaya gesekan pada zat cair dan zat gas dipengaruhi luas permukaan benda. Sedangkan gaya gesekan pada zat padat dipengaruhi kekerasan atau kehalusan, kekasaran permukaan benda. Ya, ini bedanya antara zat padat, cair, dan gas. Gesekan yang menguntungkan. Akibat dari adanya gaya gesek, kamu dapat berjalan di atas tanah dengan nyaman. Tidak ada gaya gesek, mustahil kamu dapat berjalan karena kamu pasti tergelincir. Kemudian gaya gesekan antara ban mobil dengan jalan membuat mobil dapat bergerak dengan baik. Jika tidak ada gaya gesek, mobil tidak dapat bergerak dengan baik karena mobil tergelincir. Gaya gesekan dapat dimanfaatkan pula pada rem kendaraan. Dengan adanya gaya gesekan antara karet rem dan roda kendaraan, maka kamu dapat mengurangi dan menghentikan gerak kendaraan. Nah, yang merugikan apa? Gaya gesek pada bagian dalam mesin dapat menimbulkan panas yang berlebihan sehingga cepat rusak atau cepat aus. Gesekan antara ban mobil dengan jalan menyebabkan ban mobil cepat halus. Gesekan antara air laut dengan kapal dapat menghambat gerak kapal. Untuk mengatasi hal tersebut, maka ujung kapal dibuat lancip sehingga gaya geseknya antara kapal laut dengan air laut dapat diperkecil. Ya. Kita masuk sedikit lagi tentang massa dan berat benda. Apa itu massa? Massa adalah ukuran banyak materi yang terkandung dalam suatu benda. Massa diukur dengan neraca atau timbangan, dan satuan massa adalah kilogram. Massa merupakan besaran yang tidak memiliki arah. Oleh karena itu massa termasuk besaran skalar. Sedangkan berat benda adalah gaya gravitasi bumi atau bulan yang bekerja pada suatu benda. Berat merupakan besaran yang memiliki arah, dan arah berat selalu tegak lurus terhadap permukaan bumi. Berat merupakan salah satu bentuk gaya. Berat dapat diukur dengan menggunakan neraca pegas atau dinamometer. Satuan berat dalam SI dinyatakan dalam Newton. Nah, ini secara matematis hubungan antara massa dan berat dilukiskan dalam persamaan W sama dengan M kali G, di mana W adalah berat, M massa, dan G gravitasi. Ini contohnya. Nah, sebatang kayu mempunyai massa 200 kg, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah beratnya? Nah, M-nya 200, G-nya 10, maka WM kali G 200 kali 10, 2000 kg meter per sekon kuadrat atau disebut dengan 2000 Newton. Nah, ini contoh yang kedua. Juga sama, massanya astronot 60, gravitasi buminya 10, gravitasi bulannya 1/6. Kamu diminta menghitung berapa berat astronot di bumi dan pada saat juga di bulan. Nah, masanya orang itu 60, gravitasi bumi 10, dan bulannya 1/6-nya bumi. Nah, maka kita masukkan dalam persamaan jadi seperti ini. Maka dihitung berat di bumi adalah 600 Newton, berat di bulan adalah sama dengan berat di bumi kali 1/6 gravitasi bulan, ya, gravitasi bulan itu hanya 1/6 dari bumi, maka hasilnya cuma 100 Newton. Ya. Nah, soal-soal latihan, silahkan kalian ini kerjakan di buku latihan ya. Ini soal pertama dan kedua. Kemudian ini ada resultan gaya, yaitu perpaduan gaya. Gaya-gaya yang searah dijumlahkan, yang berlawanan arah
kurangin. Nah, ini contohnya seperti ini.